Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini jubahmu, serahkanlah juga pakaianmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam dari kamu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah bangsa-bangsa yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, orang bilang, masih ingat bahasa Bali? Saya tanya, boleh enggak khotbah dalam bahasa Bali? Saya coba kemarin, mereka bilang, saya ngerti Romo. Saya coba bahasa Indonesia saja kalau begitu. First of all, pertama-tama, I would like to welcome my English mom. Jadi saya datang dari Newcastle, Jubai, Ngurah Rai, hampir 2 minggu yang lalu untuk bertemu dengan Bapak Uskup. Saya bawa ibu saya orang Inggris, ada di tengah sana. Would you like to stand please, Mom? Ini ibu saya, jadi dia datang bersama saya. Orang bilang, boy nggak boy, mana mai. Di sebelahnya itu mama saya yang dari Singaraja juga ada di situ. Jadi saya bawa 2 mama. Jadi seperti yang pernah saya katakan 3 tahun yang lalu ya, 2020 sebelum Natal, bahwa saya mengurus 3 paroki. I'm looking after 3 churches, 3 parishes in Hexham and Newcastle Diocese. Kesulitan terbesar ya karena tidak ada orang mau jadi pastor. We don't have so much priest.
Tidak ada yang masuk seminari, nobody goes to seminary. Kita tidak punya calon imam. Betul-betul keadaannya sangat memprihatinkan begitu. Lalu saya kembali ke sini, lalu lihat ini gereja, mengingatkan saya pada 25 tahun lalu. Saya 25 tahun sebagai imam tahun ini. Mengingatkan saya 25 tahun lalu ketika saya ditempatkan di sini menggantikan Romo Paulus Seran. Ya sudah 25 tahun. Gerejanya menjadi begitu bagus dan indah ya. Orang bilang slow but sure gitu ya. Pelan-pelan, tidak seperti gereja lain ngebut begitu. Gereja ini pelan-pelan. Kalau saya bilang ini cantik sekali gerejanya. Tapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, waktu saya datang ke sini, ungkapan yang paling sering saya dengar di kalangan umat sekalian, jek kanggo muntur Romo. Cukup segitu saja. Romonya muda, seperti Romo Roni, begitu mau lari, umatnya bilang ada yang Romo ngoyong. Karena umatnya mangkian gitu, setengah mati bernapas karena Romonya mau lari, umatnya pelan begitu. Sesudah 25 tahun, gerejanya semakin cantik begitu. Tapi itu ungkapan yang paling sering keluar, kanggo bemonto gitu. Almarhum Pak Ludre itu paling sering bilang, kanggo bemonto. Cukup sudah segitu, it's enough, cukup. Kalau kujang bin gitu, adeng kan, pelan-pelan aja. Cukup, kangguang bemonto. Kita dulu setengah mati cari organis ya. Komang Kicun organis, siapa lagi organis waktu itu? Enggak banyak ya. Sekarang banyak kita punya organis, anak-anak muda nyanyi suaranya bagus-bagus. Jadi bukan hanya anak babakan ini nyanyi untuk orang wedding, orang-orang event begitu ya. Saya nonton pembukaan Atlas itu lewat YouTube, kaget lihat Dian anaknya Dek Dewi ya, ponakannya Komang Kicun. Wih, ada Dian di situ. Saya bilang sama mama saya itu anaknya teman saya. Jadi bukan hanya nyanyi di gereja, juga banyak nyanyi di luar begitu. Sekarang kita banyak sekali punya talent, punya orang-orang yang punya bakat melayani di gereja. Jadi pelan, gereja babakan ini pelan berkembangnya dengan kemampuan asli dari umat kita di sini. Baru belakangan kan orang-orang bangun villa di sekitar sini, lalu kemudian ada pendatang sini. Tapi dari dulu kita pelan, geraknya pelan. Tapi 25 tahun perjalanan imamat saya melihat banyak sekali perubahan di sini. Oh, saya tanya ini gedung ini, oh ini dapat bantuan dari sana. Pasturan dapat bantuan sana. Ini Wantilan ini juga dapat bantuan dari mana begitu. Slow but sure gitu. Nah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya prinsip kanggo monto gitu. Hari ini dalam Injil kalau kita mendengarkan khotbah di bukit, enggak, Yesus tidak memiliki semangat seperti itu. Yesus menuntut lebih, going the extra mile. Jadi orang meminta kita jalan 1 mil, jalan bersama dia 2 mil gitu. Jadi going the extra mile. Yesus selalu menuntut kepada kita untuk lebih. Tidak bisa jadi orang Kristen itu cuman biasa-biasa saja. Kita harus menjadi orang-orang yang ambisius. Being a Christian, being a Catholic is not enough to be ordinary people. We have to be extraordinary. We have to be ambitious. This is the Bible. Ini sabda dari Yesus. Maka itu Romo Roni mengatakan dalam pembukaan, Yesus meminta kita menjadi sempurna. Ketika orang muda kaya ini datang, the rich young man came to Jesus. Dia tanya, what should I do in order to inherit the eternal life? Apa yang harus saya lakukan supaya saya dapat mewarisi hidup yang kekal? Yesus bilang, apa yang ditulis dalam kitab? Lalu dia bilang, ini yang ditulis dalam kitab, dia sebutkan.
Lalu dia bilang apa? Itu semua sudah saya lakukan Tuhan. Guru, semua sudah saya lakukan. Yesus bilang, kalau engkau hendak sempurna, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, and then come to me, follow me. Sell all your possession, share it to the poor, and come to follow me if you want to be perfect. Jadi tidak cukup kalau orang pabakan sering mengatakan kanggo monto. Enggak. Kitab suci mengatakan tidak. Karena Yesus mengatakan hendaklah kamu menjadi sempurna. Lebih. Tidak cukup hanya mengatakan cukup monto. Enggak. Enggak bisa kita jadi orang Kristen hanya biasa-biasa saja. Kita harus menjadi orang-orang yang ambisius. Begitu kitab suci mengatakan. Walaupun mungkin geraknya pelan, orang babakan itu pelan geraknya. Tapi kita tetap harus punya semangat. Mentalitas untuk lebih. Kalau cuma mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Apa lebihnya kamu dari orang-orang lain yang tidak beragama? Orang di Eropa itu banyak tidak ke gereja. Mereka tidak lagi ke gereja, mereka tidak percaya sama Tuhan. Tapi kalau nyumbang-nyumbang, nomor satu mereka. Mereka tidak seperti kita gerejanya penuh begitu. Lihat umat seribuan, seratusan gitu seneng gitu. Kalau di sana kita mulai misa lihat umatnya cuma berapa gini, aduh amonean kan jadi romo. Segini aja jadi pastor umatnya cuma berapa begitu. Frustasi, ngalih tali ini gantung diri langsung. Tapi orang-orang Eropa itu soal sumbang menyumbang luar biasa mereka. Kalau orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak beragama melakukan hal-hal seperti itu, lalu apa lebihmu sebagai orang Kristen? Maka itu Yesus menuntut khotbah di bukit itu selalu menuntut lebih. Tidak cukup hanya melakukan apa yang tertulis. Kita harus melakukan sesuatu lebih. Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Dalam konteks kitab suci, kesempurnaan itu, ini yang kita dengarkan ini Injil Matius. Dalam Injil Lukas tidak menggunakan kata sempurna, be perfect like your father is perfect. Tidak. Lukas menggunakan be merciful as your father merciful. Hendaklah engkau murah hati seperti Bapamu di surga itu murah hati. Itu kata-kata dari Injil Lukas. Jadi Injil Matius memaksudkan kata sempurna dalam arti apa? Dalam arti memaafkan. Saya bawa ibu saya ini keliling, saya coba makanan Bali. Betutu. How was the food, Mom? Excellent. Coba makanan warung Adi di Sanur sana, Renon sana. Dekat Sanur sana. Dagangnya tanya, "Bani lala, Pak?" Jegjang kan lala sing mapu masih. How's the food, Mom? Perfect. Good. Itu juga sempurna gitu. Kurnya bagaimana? Perfect. Bagus. Suaranya merdu. Organisnya perfect. Banyak sekali kata perfect itu. Yang dimaksudkan dengan perfect itu apa? Kata sempurna oleh Injil Matius hari ini maksudnya apa? Karena kalau kita lihat gereja ini, how was the church? Perfect, beautiful, perfect. Lalu maksudnya perfect itu apa? Yang dimaksud oleh Injil Matius, kata perfect itu, be perfect like your father is perfect. Kita merujuk kepada apa yang dikatakan Lukas, be merciful as your father is merciful. Jadi kata perfect itu berkaitan dengan kata merciful, murah hati. Kalau kamu cuma memaafkan orang yang bersalah kepada kamu, mencintai orang yang mencintai kamu gampang. Mencintai saudara-saudara kita gampang. Tapi mencintai musuhmu, itu sulit. Kalau orang tampar pipimu yang kiri, kasih pipi kanan. Sorry. Cek timpog gen aliang batu timpog. Enggak, ini kata-kata bukan kata-kata saya, ini kata-kata Alkitab, kata-kata Yesus. Tapi seringkali kata-kata ini kita tidak masukkan sebagai sesuatu yang harus kita pegang. Jadi Injil kita ini Injil seleksi. Yang bagus-bagus kita ambil, yang tidak cocok dengan kita buang.
Mintalah maka kamu akan diberi nih, demen nih. Yang stabilo, kasih stabilo merah, demen nih kita nih ayatnya luung nih. Tapi Yesus hari ini bilang apa? Kasihilah musuhmu. Ada berapa banyak di antara kita, coba tanya masing-masing. Ada berapa banyak di antara kita tidak pernah bicara dengan saudaranya. Ribut soal warisan. Berapa banyak? Tanya aja diri kalian sendiri gitu. Mau dengar kata-kata Yesus, kasihilah musuh-musuhmu. Berani? Berani Bapak Ibu? Itu kata-kata Yesus. Ini orang villa di mana-mana berdiri, masalahnya juga ada bagi waris. Masalah terbesar di sini. Antara saudara satu, saudara lain pasang tembok. Saya lewat bengong, saya lihat, wih tembok nih. Bemenek ada di Gusti, ya nih mirip nih jadi ini, ada di Puri rumah nih. Padahal mereka enggak ngomong satu sama lain. Kasihilah musuh-musuhmu. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Maksudnya apa? Supaya kita mengasihi. Kalau cuma mengasihi orang yang mengasihi kita, udah biasa. Orang berdosa, orang-orang tidak beragama pun melakukan hal yang sama. Tapi Yesus menuntut kita lebih. Kalau bilang kanggo monto, enggak. We have to be ambitious. Kita harus ambisius. Dalam arti apa? Dalam arti positif. Menjadi orang Kristen tidak cukup jadi orang yang biasa-biasa. Harus menjadi orang yang luar biasa. Oh Romo Denny ngomong harus jadi luar biasa. Jadi gak enak ibu luar biasa mai. Pakai baju paroki babakan, kemumai ngabu tato paroki babakan, tato Yesus, tato Bunda Maria. Enggak, maksudnya bukan begitu luar biasa. Luar biasa dalam kebaikan, luar biasa dalam tingkah laku kita. Semoga sabda Yesus hari ini membuka kesadaran hati kita. Amin.